Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik terang, Nabi Isa alaihissalam dipertuhan atau diyakini oleh kaum Nasrani atau orang-orang Kristen. Mereka menganggap Nabi Isa adalah Tuhan mereka. Di video kali ini saya akan menceritakan asal mula Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu utusan Allah. Beliau adalah Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa memiliki banyak mukjizat, bahkan sampai Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Apakah Nabi Isa adalah Yesus? Apa mukjizat Nabi Isa yang diberikan Allah? Bagaimana awal mula Nabi Isa dianggap Tuhan? Dan masih banyak lagi pertanyaan seputar hal tersebut. Berikut kisah Nabi Isa. Mukjizat apa yang dimiliki Nabi Isa? Sejak bayi mukjizat Nabi Isa telah nampak. Ia bisa berbicara di hadapan kaumnya. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30. Dia, Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Isa yang berada dalam gendongan ibunya mendengar pembicaraan kaumnya. Dia berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang maha kasih." Kalimat tersebut diucapkan Nabi Isa untuk mensucikan zat Tuhannya dan membersihkan dari tuduhan memiliki sifat beranak. Perkataan itu pun sekaligus menegaskan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukjizat lain dari Nabi Isa adalah membangkitkan orang yang sudah meninggal. Hal ini pun telah dibuktikan oleh Bani Israel. Saat itu Nabi Isa diminta membangkitkan seorang yang telah lama meninggal. Mukjizat ini pun diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 110. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata." Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." Walaupun memiliki mukjizat tidak membuat kaum Nabi Isa menjadi beriman kepada Allah, bahkan beliau ingin dibunuh. Apakah Yesus dan Nabi Isa adalah orang yang sama? Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang diberi gelar Ulul Azmi. Nabi Isa diutus kepada kaumnya. Awalnya Nabi Isa alaihissalam memiliki pengikut setia. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 111. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, "Berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku." Mereka menjawab, "Kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri." Namun kaumnya tersembunyi beriman, bahkan dengan bukti diturunkannya Injil kepada Nabi Isa tak membuat mereka beriman. Mereka mendustakan dan parahnya merencanakan makar. Awal mula Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Mereka berencana membunuh Nabi Isa. Bani Israel mengira bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa, padahal Nabi Isa selamat. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 hingga 159. Dan karena ucapan mereka, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah," padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang-orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu.
mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Ibnu Said menafsirkan bahwa Isa bin Maryam akan turun lagi ke bumi dan membunuh Dajjal. Oleh karena itu, tidak akan tersisa lagi seorang pun Yahudi kecuali akan beriman padanya. Orang yang sebenarnya dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dan At-Tabari. Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, Nabi Isa alaihissalam keluar menemui para sahabatnya yang berjumlah 12 orang. Kepada beliau meneteskan air mata, lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, "Sesungguhnya di antara kalian ada yang mengkufuri itu sebanyak 12 kali. Setelah ia beriman padaku, ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku. Ia akan dibunuh karena kedudukanku, dia pun akan menjadi teman dekatku. Siapakah di antara kalian yang wajahnya digantikan seperti wajahku? Lalu dia akan dibunuh, menggantikan aku, dan dia akan mendapatkan surga yang derajatnya sama denganku." Lalu berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya. "Saya." "Duduk," kata Isa. Nabi Isa mengulang lagi tawarannya, dan pemuda itu angkat tangan dan menyatakan "saya." Nabi Isa tetap menyuruhnya untuk duduk hingga berlangsung sampai 3 kali. Di yang ketiga, pemuda ini angkat tangan, "Saya." Lalu Isa mengatakan, "Baik, kamu orangnya." Lalu dia diserupakan dengan Isa, dan Isa diangkat melalui lubang angin yang ada di atap menuju langit. Kemudian datanglah orang Yahudi yang mencarinya. Mereka langsung menangkap manusia yang mirip itu dan langsung membunuhnya lalu mensalibnya. Mengapa Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai Tuhan? Dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam menyampaikan bahwa ia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diutus kepada kaumnya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30 hingga 35. 30. Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi." 31. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. 32. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Yang ke-34, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. 35. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Bani Israel menuhankan Nabi Isa alaihissalam dan ibunya sebab mereka berpikir bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Mereka terlalu berlebih-lebihan dalam menguraikan Nabi Isa alaihissalam. Nah, sahabat titik terang, itulah kisah Nabi Isa dan awal mula dianggap sebagai Tuhan. Semoga bermanfaat.